Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, selamat malam semuanya teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang korelasi antara wacana dan terjemahan. Kelompok kami terdiri dari Aprilia, Resti, dan saya sendiri, Siti Nurul Fasya. Oke, kita mulai untuk slide pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komentar tentang konteks terjemahan. Di beberapa bidang penelitian dan juga di banyak makalah dan majalah ilmiah, penerjemah telah dianggap sebagai produk daripada proses. Pembaca pada umumnya menganggap terjemahan sebagai hasil akhir yang melanda semua upaya untuk mengevaluasi terjemahan dengan perbandingan analitik antara teks sumber yang akan disingkat sebagai TS dan teks target yang akan disingkat sebagai TT. Perbandingan produk ke produk ini mengabaikan pengambilan keputusan atau proses komunikasi yang mendasari penerjemahan. Di semua bidang produktif, kebutuhan untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris telah diminta baik dengan membaca, menulis, berbicara, menerbitkan di bidang ilmiah atau oleh pertumbuhan ekonomi, atau masih sekedar pembaruan profesional. Dengan demikian, permintaan terjemahan dalam kurung sastra atau teknis telah tumbuh secara wajar dalam beberapa dekade terakhir. Contohnya, dari permintaan tersebut terlihat dengan meningkatnya jumlah mesin penerjemah yang ditemukan di World Wide Web seperti Google, Babelfish, dan Tradusweb untuk beberapa namanya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses penerjemahan, dalam hal ini tentang keyakinan dan strategi. Menurut Alves et al. Tahun 2000, keyakinan tentang terjemahan dan penerjemah adalah semua konsep dan persepsi yang dimiliki seorang tentang apa arti tindakan penerjemahan. Bagusnya penerjemahan itu karena peran penerjemah dan lainnya. Keyakinan ini cenderung mempengaruhi kinerja penerjemah secara positif atau negatif. Sehingga penerjemah perlu memainkan peran sosial dan akibatnya ia perlu lebih kritis dan etis mengenai hasil akhir. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh penerjemah informasi dalam bentuk paling dapat diandalkan. Strategi-strategi ini kemudian digunakan untuk memuaskan calon atau calon pembaca untuk lebih memahami aspek-aspek yang terlibat dalam proses penerjemahan. Mari kita lihat gambar 1, mode proses penerjemahan diadaptasi dari King's tahun 1987. Untuk dana ini akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh teman saya, Aprilia. Terima kasih. Dari gambar di atas, kegiatan dikelompokkan dalam 2 blok, yaitu automatic block dan reflexive block. Dalam automatic block, unit of translation yang mungkin segmen teks yang sebelumnya ditetapkan oleh penerjemah bervariasi dari sekelompok kata hingga paragraf secara otomatis diproses karena memiliki kesetaraan yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh dalam kalimat he is here atau dia di sini. Semua keputusan yang dibuat telah diinternalisasikan sebelumnya oleh penerjemah. Karena he atau dia sebagai kata ganti orang ketiga tunggal, is atau adalah karena kata keterangannya, dan here yang artinya di sini. Semua pertanyaan ini telah diselesaikan dan oleh karena itu mereka diproses secara otomatis di automatic block atau AB. Menganalisa kalimat seperti they are just 6 years old atau mereka baru berusia 6 tahun, mengingat penerjemah yang tidak berpengalaman
Dia mungkin mengalami masalah dalam menerjemahkan kata kerja menjadi dalam dirinya, karena dalam bahasa Inggris, hubungan usia diberikan dengan kata kerja tersebut, yang membutuhkan transportasi unit of translation ke reflexive block. Kadang-kadang, seorang penerjemah mungkin membuat kesalahan unit of translation dalam automatic block dan tidak memperbaikinya karena proses otomatisasi selama penerjemahan unit of translation. Kemudian ahli teori penerjemahan mengatakan bahwa sebagian besar proses penerjemahan dilakukan dengan berbagai cara dari sistem kognitif. Dengan kata lain, untuk menerjemahkan ada kebutuhan untuk menggabungkan berbagai strategi bantuan internal dan eksternal, dan mengintegrasikannya untuk membuat keputusan yang tepat. Tahap paling berguna dicapai di reflexive block, di mana bantuan internal dan eksternal, prioritas dan penghilangan setiap bagian informasi, revisi, dan penyempurnaan teks secara keseluruhan diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wacana. Wacana menurut Fairclough tahun 1992, wacana adalah hubungan antara teks dan praktik sosial. Dia mengkonseptualisasikan wacana dalam 3 dimensi penting, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa teks adalah peristiwa diskursif, bagian sentral dari wacana yang berhubungan dengan aspek linguistik bahasa. Praktik diskursif berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi teks serta melibatkan analisis teks sebagai diskursus interpretasi hubungan antara wacana dan struktur sosial secara keseluruhan. Bagaimana wacana yang diartikulasikan oleh teks dapat mempengaruhi masyarakat saat ini dengan mengubah nilai-nilai, konsep-konsep, perilaku, dan lain-lain. Gambar di atas menunjukkan bahwa penerjemah merupakan sarana untuk mengkaji peran dalam bahasa kehidupan sosial. Penerjemah perlu negosiasi makna antara dua kerangka sosial, sumber dan budaya sasaran, dengan menciptakan tindakan komunikasi baru yang sudah ada sebelumnya. Pembaca pada umumnya hanya melihat produk akhir, hasil dari proses pengambilan keputusan. Apa yang tersedia untuk diteliti biasanya adalah produk akhir atau teks, hasil dari praktik penerjemah daripada praktik diskursif itu sendiri. Dengan kata lain, karya ini bermaksud untuk melihat terjemahan sebagai sebuah proses, bukan produk. Sebagai praktik diskursif, bukan perbandingan yang dekat antara teks sumber dan struktur atau tekstur teks target. Pandangan yang mendasari gambar di atas adalah pandangan penerjemah sebagai suatu proses, sebagai praktik diskursif yang melibatkan negosiasi antara produsen dan penerima teks, antara satu konteks sosial dan lain. Menurut Alves tahun 1997, agar berhasil untuk mengelola proses penerjemahan, penerjemah harus menyadari aspek-aspek penting seperti yaitu A. Perbedaan tahapan dalam proses penerjemahan untuk dapat mengelolanya. B. Semakin tinggi kesadaran akan strategi, semakin baik hasilnya. C. Keyakinan diri, kinerja yang baik dan produk akhir yang berkualitas tinggi akan tergantung pada tingkat pengelolaan dan kesadaran penerjemah proses. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semuanya sudah dijelaskan secara singkat yang udah kami singkat dari modul dan beberapa ada tambahan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut diskusi di room chat.
Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.